Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Juli 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala Disperindak Provinsi Maluku larang keras pedagang jual beli lapak Pasar Mardika. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku, Yahya Kota, melarang keras adanya jual beli lapak di Gedung Baru Pasar Mardika Selasa 9 Juli 2024. Hal itu disampaikan menyoal maraknya isu jual beli lapak yang berkembang di publik. Dijelaskan hal itu termuat dalam perjanjian kerjasama yang dibuat pemerintah untuk ditandatangani pedagang. Salah satu poin dari isi perjanjian kerjasama itu perihal tidak diperbolehkan memindahkan tangankan atau memperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemerintah. Lanjutnya, jika hal itu diketahui, maka pemerintah secara sepihak akan mengambil alih lapak tersebut secara paksa, baik dari tangan penjual maupun pembeli. Lanjutnya, Tribuners, setelah diambil alih, maka lapak itu akan diserahkan kepada pedagang lain. Perjanjian kerjasama yang disiapkan oleh Dinas Perindak mewakili pemerintah Provinsi Maluku kepada pedagang yang terverifikasi memasuki pasar Mardika Baru itu diawali dengan penandatanganan PKS yang salah satu butirnya adalah tidak diperbolehkan mindah tangankan atau dalam arti menjual belikan tanpa sepengetahuan pihak pengelola, dalam hal ini Dinas Perindak Provinsi Maluku. Dan apabila itu terjadi, maka secara sepihak pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil alih, baik itu terhadap penjual maupun kepada pembeli. Dan kemudian tempat atau los tersebut akan diberikan kepada pedagang yang sementara ini antre. Kemudian saya tegaskan bahwa Tribuners, keberangkatan KM Pangrango rute Banda dan Somlaki ditunda akibat cuaca buruk. Pelayaran kapal Pangrango dari Pelabuhan Yosudarso Ambon dihentikan sementara waktu Rabu 10 Juli 2024. Pelayaran terpaksa dihentikan karena peringatan dini cuaca ekstrim oleh BMKG dengan tinggi gelombang 2,0 meter hingga 2,5 meter. Pelayaran kapal yang terhenti yakni dengan rute dari Ambon ke Banda dan Somlaki. Padahal sebelumnya direncanakan berangkat pukul 3 sore Rabu 10 Juli 2024. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Arthur Piris kepada tribunambon.com. Terkait hal ini dikatakan bahwa KM Pangrango akan dilanjutkan pelayaran pada 12 Juli 2024 jika keadaan perairan membaik. Hal tersebut lanjutnya untuk memastikan pelayaran berjalan dengan baik dan aman. Tribuners, kerusakan jalan menuju RSUP Lemenas semakin parah, pengendara sering terjatuh.
Kondisi jalan menuju RSUP Leimena di Jalan R. Suprapto, Desa Rumah 3, Kota Ambon, semakin memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 9 Juli 2024 ditemukan beberapa titik lubang dengan diameter mencapai 1 meter. Satu di antaranya dengan kedalaman nyaris 1 meter, kondisi jalan yang rusak parah ini seringkali menyebabkan pengendara terjatuh. Salah satu warga setempat, Etok, menyampaikan keluhannya mengenai jalan berlubang yang sudah lama tidak diperbaiki. Sebagai langkah antisipasi darurat, pihak rumah sakit meletakkan paving block pada lubang-lubang tersebut, namun upaya ini tidak bertahan lama karena paving block tidak mampu menahan beban berat kendaraan yang melintas setiap hari. Etok berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan ini secara optimal, mengingat jalan tersebut merupakan salah satu akses utama menuju rumah sakit. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, jalanan hingga rumah warga di Mamala, Maluku tergenang imbas hujan lebat. Sejumlah rumah warga dan jalanan di Dusun Air Besar, Negeri Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng tergenang air. Bahkan sudah 2 hari ini genangan air tak kunjung surut. Genangan air tersebut disebabkan hujan deras yang terus turun di hampir seluruh wilayah di Maluku. Pantauan tribunambon.com di lokasi menunjukkan genangan air masuk hingga ke rumah warga. Kondisi ini juga membuat kayu bakar yang mereka simpan basah dan tidak bisa digunakan. Warga lainnya, Umi Laku, mengatakan musim hujan di daerah ini biasanya berlangsung hingga 4-5 bulan. Dan selama itu pula warga harus berjuang menghadapi banjir. Genangan air ini tidak hanya menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, tetapi juga memicu peningkatan populasi nyamuk yang berpotensi menimbulkan penyakit seperti malaria. Selain itu, Tribuners, akibat genangan tersebut menimbulkan sebanyak 15 lubang jalan di sepanjang di lokasi itu. 4 diantaranya berukuran besar, pengendara roda 2 harus berhati-hati ketika melewati jalan ini, terutama di malam hari. Apalagi minimnya penerangan jalan dan genangan air membuat pengendara sulit melihat lubang-lubang tersebut. Warga Dusun Air Besar berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Mereka mengusulkan pembangunan saluran drainase agar air dari daerah tinggi tidak mengalir ke rumah mereka. Bobokal peci, apalagi peci itu, peci di sini paling bobokal, jadi jadi ketemu masyarakat paling kayak mau kasihan di sini, ketemu minta bantuan dari ketemu pemerintah dari Kota Ambon tolong juga kasihan bantu katongnya di masyarakat di sini di desa perbatasan Mamala itu yang ini supaya katong bisa dapat bikin katong mengkali bisa bikin katong tali sadiki di belakang kah supaya sampai terus ke sebasar katong jalan gorong-gorong itu barakan terlalu kecil. Jadi air susah apa orang bilang susah mampu para tadakan air itulah. Jadi mungkin
kalau sesuatu kayak kayu tapi akan saya langsung aku semua mempet suseng ada jalur patah buka lah. Jadi ketemu mau tolong bantu katong juga untuk pemerintah Maluku bantu katong juga di sini. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, mahal cabai rawit di Pasar Binaya Maluku tembus Rp100.000 per kilo. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Kota Masohi, Maluku Tengah terpantau mahal. Kini bumbu dapur yang satu ini tembus Rp100.000 per kilogram. Anita, pedagang, mengatakan harga cabai rawit ini sudah dijual dengan harga tinggi sejak 1 pekan terakhir. Penyebabnya, kata dia, pasokan dari petani sudah mulai berkurang, menyebabkan harga yang ditawarkan ke pengecer terus naik. Sementara itu, untuk cabai keriting sampai hari ini masih ada di angka Rp65.000 per kilo. Sementara itu, untuk komoditi lain seperti tomat juga mengalami kenaikan harga, di mana bumbu masakan yang satu ini terus berangsur naik harga. Anita menambahkan naiknya harga dua bumbu masakan ini disebabkan kondisi cuaca buruk yang menyebabkan hasil panen petani berkurang. Seratus. Kalau cili besar? Besar jualan 65, barangkan pengambilan 65, pengambilan 60. Ini cili kecilnya sunai dari kapan? 1 minggu, kan ojek. Ya. 1 minggu ya? Iya. 1 minggu. Mahal karena stok sedikit apa dari petani ya? Iya, kayaknya stok sedikit barang kan. Murah tuh kan stok banyak. Yang mana yang masuk tapi sekarang karena stok yang ada makanya mahal. Mahal. Kalau tomat 1 kilo? Sekarang penjualannya 40. 40. Tempo hari berapa? Yang sebelum naik? Kan tergantung dari seberapa harinya itu 25. Tapi kemarin karena aku agak naik, karena harga 25 kemarin 30. Hari ini sudah naik 30, sudah 40 ada, sudah 35. Oh. Ada yang 35 naik, kan itu kayak 40. Beberapa tambah ada yang 50 lah itu. Oke, tomat juga sudah 1 minggu. Mahal. Tomat naik dari harga berapa? Yang 40 kah? Yang ini yang 40 ini baru naik. ini baru naik dari kemarin. Kemarin Kemarin aku jual 30. Tapi karena hari ini pengambilan 35 30 sudah jadi jual 40. Dan memang berangsur naik ya. Oke. Kalau ini 11,5. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Pemkab Malra gelar Musrembang RPJPD 2025-2045. Stakeholder diharapkan beri masukan konstruktif. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Maluku Tenggara atau Malra menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025-2045. Dengan menyelaraskan dan ikut menyukseskan program nasional Indonesia Emas. PJ Bupati Malra Jasmono mengatakan setiap daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dijelaskan dia penyusunan RPJPD Malra tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurutnya, dokumen rancangan yang sudah disusun ini mungkin saja ada hal-hal yang luput dari pandangan pemerintah daerah, aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai variabel penetapan program prioritas pembangunan berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan sangat dibutuhkan oleh Pemda Malra.
Dirinya berharap dengan terlaksana kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan terkait rencana pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional. Apalah ya, jadi kalau misalnya orang datang invest bikin berapa negara lembaga, tapi kalau orang mau nggak kasih lautnya berantem, itu ada persoalan laut itu sehingga memudahkan investasi. Begitu juga soal pariwisata. Untuk pariwisata itu bisa brand, bisa mengajak orang datang, perlu invest juga. Jadi sama halnya juga. Itu Kita ke berita selanjutnya, Siloam Hospital Ambon dan PT Taspen tekan kerjasama layanan kecelakaan kerja. Siloam Hospital Ambon bersama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen Cabang Ambon kini telah bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan atas kecelakaan kerja. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua belah pihak di lantai 5 Siloam Hospital Ambon, Jalan Sultan Hasanuddin Hatiwe Kecil Sirimau, Rabu 10 Juli 2024. Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadi Wijaya menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, maka RS Siloam resmi menerima seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, mulai dari BPJS Tenaga Kerja, Asabri untuk TNI Polri, dan Taspen untuk para ASN. Menurutnya ini sejalan dengan visi misi Siloam Hospital Ambon, yakni melayani seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Paulus berharap melalui kerjasama ini pihaknya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sementara itu, Tribuners Branch Manager PT Taspen Cabang Ambon, Abdul Salam Umamid, mengatakan program kecelakaan kerja merupakan program tambahan dari pemerintah, sehingga itu menjadi sebuah amanah besar bagi PT Taspen agar dapat dijalankan dengan baik. Pantauan tribunambon.com di lokasi penandatanganan kerjasama ini dilanjutkan dengan room tour ke sejumlah ruangan di Siloam Hospital Ambon. Visi misi Siloam Ambon, yaitu melayani seluruh lapisan masyarakat. Hari ini kami melakukan penandatanganan kerjasama dengan Taspen. Jadi mulai hari ini kami bisa menerima jaminan peserta dari harapan kami dengan kerjasama dengan Taspen. Kami dapat menyangkau seluruh lapisan masyarakat untuk berobat di Siloam Ambon. Jadi per hari ini Siloam Ambon dapat melayani seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, mulai dari BPJS Tenaga Kerja, Asabri untuk TNI dan Polisi, dan Taspen untuk dengan yang sangat signifikan, di mana baku tembak roket antara Taspen tentu dengan adanya kerjasama ini lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta, khususnya yang mengalami kecelakaan kerja, di mana saat ini perbatasan selatan Lebanon mengalami ketegangan yang sangat signifikan, di mana baku tembak roket antara Israel dan Hizbullah terus terjadi. Ataupun aparatur sipil negara atau ASN itu menjadi peserta Taspen secara otomatis pada saat diangkat menjadi pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara, sehingga 4 program tadi menjadi otomatis melekat pada pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara. Kemudian khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K itu yang di-cover adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu penjelasannya. Kerjasama terkait dengan pelayanan terhadap ASN
Jadi mungkin tambahan kan kemarin sudah disampaikan bahwa peserta taspen yang terlindungi oleh jaminan kecelakaan kerja itu yang pertama adalah pegawai negeri sipil. Pak, silakan. Baik, solusi satu caranya Pak. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Gandeng Taspen ASN yang alami kecelakaan kerja kini bisa berobat di Siloam Hospital Ambon. Siloam Hospital Ambon bersama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen Cabang Ambon kini telah bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan atas kecelakaan kerja. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua belah pihak di Siloam Hospital Ambon, Jalan Sultan Hasanuddin Hatiwi Kecil Sirimau, Rabu 10 Juli 2024. Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya menjelaskan, melalui kerjasama itu RS Siloam Ambon siap menangani berbagai macam kasus kecelakaan kerja, baik untuk kasus bedah saraf, kasus ortopedi, hingga untuk kasus bedah. Dengan kelengkapan jasa dokter ditambah fasilitas yang mumpuni pada Siloam Hospital Ambon, sehingga warga kota Ambon tidak perlu lagi berobat sampai ke luar daerah. Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Cabang Ambon Abdul Salam Umamit menjelaskan program PT Taspen tak hanya untuk layanan pensiun, namun kini ditambah dengan program kecelakaan kerja dan 2 program lainnya. Untuk itu penting PT Taspen menjalin kerjasama dengan Siloam Hospital Ambon agar program kecelakaan kerja dapat berjalan dengan baik. Lanjutnya, Tribuners, peserta Taspen sendiri terdiri dari ASN baik untuk tingkatan pusat hingga daerah, kemudian para pejabat negara baik dari kementerian, lembaga hingga daerah seperti wali kota, bupati maupun gubernur. Tak hanya itu, Tribuners, ahli waris juga berhak menerima untuk peserta pensiun yang meninggal dunia. Kalau masuk ke sini cantik di Indonesia. Untuk kasus kecelakaan kerja, kami dapat menangani cukup banyak di sini. Dari kasus bedah syaraf, kasus ortopedi, kami ada konsultan hip and knee, dan untuk kasus bedah kami cukup banyak dokter bedah umum. Dan kami pun punya 2 dokter yang purna waktu di Siloam Ambon. Dan selain dokter bedah, untuk dokter non bedah, dokter spesialis yang ada di Siloam Ambon sudah sekitar 50 dokter spesialis. Kemudian kalau dilihat dari sisi pensiun sih, saudara peserta ahli waris juga berhak menerima jika pesertanya meninggal dunia ya. Misalnya saya PNS meninggal, berarti istri saya masih berhak untuk menerima hak-hak dari saya ya. Kemudian juga anak-anak saya juga bisa berhak untuk menerima hak peninggalan dari saya dari sisi haknya ya. Kemudian terkait dengan PKS dengan Rumah Sakit Siloam, memang kami diberikan amanah oleh pemerintah untuk penyelenggaraan tambahan 2 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, di samping program induk yang 2 sebelumnya itu THT dan pensiun, dengan harapannya untuk khusus untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja untuk PNS atau ASN. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Sejumlah pelajar ikut ajang Ambon Futsal Student Liga. Sejumlah pelajar menengah atas mengikuti ajang Ambon Futsal Student Liga Season 2 di lapangan Futsal Tantui, Jalan Sultan Hasanuddin Hatiwi Kecil. Ketua Panitia Asrul Tianotak mengatakan sebanyak 24 tim yang terlibat pada Liga Futsal pelajar ini yang terbagi atas 8 grup. Mereka berasal dari sekolah-sekolah di Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Pulau Buru. Katanya Liga Futsal pelajar ini sebagai ajang untuk mengasah bakat pelajar dalam bidang olahraga futsal dengan harapan ke depan ada salah satu tim yang bisa berlaga di panggung tertinggi futsal tingkat nasional. Diketahui Tribuners, kegiatan ini juga didukung oleh 6 Raja Futsal Club dengan rincian peserta sebagai berikut. Pertama ada grup A terdiri dari SMA PGRI Ambon, SMA 5 Malteng, dan Semansa Buru.
Kemudian grup B terdiri dari Siwa 5 Ambon, SMA 22 Malteng A, dan SMA 13 Ambon A. Kemudian grup C terdiri dari SMA 5 Ambon B, SMA 3 Ambon, dan SMA 13 Ambon B. Grup D terdiri dari SMA 1 Ambon A, Semaker Ambon, dan SMA 4 Ambon. Grup E terdiri dari SMK 1 Ambon, SMA 22 Malteng B, dan SMK 3 Ambon. Kemudian grup F terdiri dari SMA 15 Malteng, SMA 11 Ambon B, dan SMA 2 Ambon. Kemudian grup G terdiri dari SMA 11 Ambon A, SMA 5 Ambon A, dan SMA 1 Ambon B. Dan grup yang terakhir, grup H, terdiri dari SMA 26 Lea, SMK Muhammadiyah, dan MAN 1 Ambon. Kegiatan futsal, olahraga futsal, khususnya untuk pelajar yang memberi nama Ambon Futsal Student League. Adapun kegiatan ini sudah jalan untuk hari ini untuk seri kedua. Seri pertamanya itu di tahun 2023. Ini melibatkan berapa banyak tim dari sekolah mana aja, Kak? Kalau untuk season 2 tersendiri pada season 1 tahun 2023 itu hanya kita 12 peserta yang notabene-nya SMA yang bersekolah di wilayah Kota Ambon. Tapi pada tahun 2024 pada season kedua ini, alhamdulillah kita dapat tamu dari luar. Ada 2 kabupaten yang ikut berpartisipasi dalam event ini, yang antaranya 3 peserta dari Kabupaten Lombok Tengah dan 2 peserta dari Pulau Buru. Nanti tujuan kegiatan ini berapa? Adapun tujuan dari kegiatan ini mengingat ada tim-tim futsal Kabupaten Ambon yang punya prospek jangka panjang, yaitu ingin ada salah satu tim yang memiliki dari Maluku yang bisa berada di panggung tertinggi kompetisi futsal. Adapun tujuan dari itu kita mau dari BPJJ dan kita persiapkan untuk event nasional itu. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Juli 2024. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi